Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Dintia Hulu di Prof Zero Channel. Di video kali ini kita akan menyampaikan 4 hal penting yang harus ada pada RPP UKIN PPG guru tertentu tahun 2024 supaya nanti peserta PPG-nya itu tidak gagal atau bisa disebut lulus pada uji kinerja PPG tahun ini. Nah, jadi seperti apakah informasi selengkapnya teman-teman? Silahkan simak terus video berikut ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Nah, oke Bapak Ibu dan teman-teman semua, di sini saya mengucapkan selamat kepada peserta PPG Piloting 1, 2 dan juga 3 yang sedang mengikuti pembelajaran di PMM. Dan kita sudah tahu bahwa ujung daripada kegiatan atau program pembelajaran tersebut adalah seluruh peserta wajib mengikuti UKP PPG, di mana UKP PPG terdiri dari 2, yang pertama adalah uji kinerja dan kedua adalah UTBK. Nah, pada uji kinerja di sini peserta PPG-nya itu wajib melampirkan atau membuat bahkan mengunggah sebuah RPP pada aplikasi yang telah disiapkan. Jadi itu adalah salah satu penilaian dari tim penilai apakah nanti peserta PPG-nya itu lulus atau tidak lulus. Nah, di video ini kita sudah menemukan sebuah file dengan judulnya itu ketentuan pembuatan perangkat pembelajaran. Dan di dalam ketentuan ini teman-teman, maka di sini ada hal penting. Ini pada poin nomor 3 ini adalah hal penting yang harus ada pada RPP UKIN atau uji kinerja. Nah, di sini kita membaca dulu dari awal. Katanya bahwa perangkat pembelajaran yang digunakan dalam uji kinerja dapat berupa, yang pertama adalah perangkat mengajar sehari-hari atau yang disiapkan secara khusus untuk ujian. Jadi di sini tidak ada ketentuan ya teman-teman ya bahwa RPP itu adalah harus dibuat yang baru. Tetapi di sini kita sudah diberikan 2 pilihan. Bisa kita menggunakan RPP atau perangkat mengajar yang sudah pernah kita buat sebelumnya atau yang biasa kita gunakan sehari-hari. Atau yang kedua adalah kita bisa juga membuat RPP khusus untuk ujian ini teman-teman atau uji kinerja ini. Nah, jadi di sini dengan catatan yaitu durasi pembelajaran itu adalah selama 2 JP. Jadi kalau dia di tingkat SD 1 JP itu kan 35 menit, berarti kalau dia 2 JP maka 70 menit. Kalau SMP dia untuk 2 JP adalah 80 menit dan SMK atau SMA adalah 90 menit karena 1 JP dia 45 menit. Nah, jadi ini ketentuan mengenai pembuatan atau persiapan perangkat pembelajaran atau perangkat mengajar. Nah, yang kedua adalah hasil pengembangan sendiri bukan disalin dari milik orang lain. Jadi di sini banyak sekali yang gagal teman-teman, gagal UKIN karena RPP yang mereka buat adalah atau yang sudah mereka unggah bukan identitas mereka sendiri. Ada kemarin saya lihat itu di Piloting 1 bahwa sekitar 1000 peserta PPG tidak lulus UKIN gara-gara RPP-nya itu adalah bukan milik sendiri atau diambil dari milik orang lain. Bahkan namanya pun tidak diedit teman-teman ya. Jadi ini adalah 100% di copy kemudian dipaste dan diunggah ke link yang sudah disiapkan. Jadi kepada teman-teman Piloting 2 dan 3 kita berharap supaya nanti RPP yang kita buat itu adalah milik kita sendiri. Kemudian di nomor 3 ini di sini dibahas ya teman-teman ya mengenai keempat hal penting yang harus dicantumkan pada perangkat mengajar atau RPP. Nah, di sini kita akan membacanya. Dibuat selengkap mungkin dengan mencantumkan pertama media, kedua bahan ajar, ketiga lembar kerja, dan keempat adalah instrumen evaluasi jika ada. Nah, jadi di sini keempat hal penting ini teman-temannya harus dibuat atau dicantumkan dalam RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama adalah media. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu media. Media ini adalah harus dibuat dalam RPP teman-temannya. Apa media yang digunakan oleh Bapak Ibu semua dalam melaksanakan RPP tersebut. Misalnya adalah medianya yaitu termasuk papan tulis atau proyektor ketika teman-teman menggunakan infocus, atau misalnya kalau dia bahan ajar
itu misalnya video pembelajaran atau buku teks, atau bisa juga misalnya audio pembelajaran, terserah ya teman-teman. Pokoknya di sini adalah bahan ajar yang bisa digunakan pada saat itu. Kemudian lembar kerja. Nah, jadi di sini teman-teman juga harus mempersiapkan lembar kerja atau yang sering disebut dengan LKPD yang akan nanti dibagikan kepada seluruh peserta didik. Dan kemudian adalah instrumen evaluasi ini jika ada teman-teman ya. Jadi intinya di sini bahwa dalam proses pembelajaran itu tentu di akhir pertemuan pasti dibuat yang namanya evaluasi yang tujuannya adalah untuk menguji pemahaman peserta didik. Nah, di sini teman-teman semua peserta PPG supaya bisa mempersiapkan instrumen atau alat yang bisa digunakan untuk mengevaluasi peserta didik. Jadi keempat hal ini teman-teman saya ulangi ya. Yang pertama adalah media, bahan ajar, lembar kerja, dan instrumen evaluasi harus ada pada RPP. Ini ya teman-teman diusahakan harus ada pada RPP yang kita buat atau yang kita unggah di link UK nanti teman-teman. Kemudian yang keempat adalah perangkat pembelajaran atau layanan dibuat dan diketik dalam Microsoft Word, kemudian disimpan dalam bentuk PDF. Nah, jadi di sini adalah kita dulu mengetik di Word teman-teman ya, supaya nanti bisa kita isi apa yang kita perlukan atau apa yang kita cantumkan di dalam RPP. Kemudian nanti setelah siap semua maka nanti baru di PDF kan, karena pada saat unggah nanti yang diterima adalah file yang berbentuk PDF, tidak diterima yang berbentuk Word atau JPG dan sebagainya. Kemudian di sini ada catatan bahwa nama filenya ini perangkat pembelajaran, kemudian garis datar bawah nama peserta, kemudian garis datar bawah NIM. Nah, dan diunggah ke dalam sistem yang disiapkan oleh PNUK PPPG. Nah, jadi di sini teman-teman harus diubah nama filenya sesuai dengan keterangan yang sudah diberikan di sini teman-teman. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, hal penting yang harus ada pada RPP atau ketentuan dalam membuat perangkat pembelajaran yang digunakan pada uji kinerja PPG guru tertentu tahun 2024. Jadi di sini kita berharap semoga teman-teman semua bisa lolos 100% tanpa ada lagi yang mengulang atau remedial, supaya nanti tahun depan bisa menikmati tunjangan profesi guru di tahun 2025. Nah, jadi seperti itu saja informasi yang bisa kita bagikan. Terima kasih and see you in the next video. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.